Dahulu kami gemetar menyebut namamu Syamun. Kini kau bahkan tak mampu melepaskan rantaimu sendiri. Katakan pada kami, di mana Tuhanmu sekarang? Kisah Syamun, kekuatan, pengkhianatan, dan taubat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, malam ini cerah ya? Nggak nyangka kita udah di pertengahan bulan Ramadan. Iya anakku, oh iya ayah ingat. Ingat apa ayah? Sesungguhnya di antara malam-malam di bulan Ramadan itu ada satu malam yang jika kita mengerjakan kebaikan pada malam itu, kita akan mendapatkan nilai kebaikan seperti ibadah 1000 bulan. Malam apakah itu ayah? Malam Lailatul Qadar. Emangnya kita bisa ayah beribadah selama 1000 bulan? Dahulu ada hamba Allah dari Bani Israel bernama Syamun. Dia menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berjihad selama 1000 bulan. Masya Allah, bisakah ayah menceritakannya kepada kami? Baiklah, ayah akan menceritakannya untuk kalian. Kalian siap untuk mendengarkan? Aku siap untuk mendengarkannya ayah. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, hidup seorang hamba Allah dari kaum Bani Israel. Namanya jarang disebut dalam kitab suci, namun kisahnya mengguncang langit dan bumi. Dia adalah seorang pejuang, seorang ahli ibadah, dan manusia dengan kekuatan luar biasa. Dialah Syamun. Saksikan kisahnya sampai akhir, namun sebelum itu subscribe channel ini terlebih dahulu biar gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Malam turun begitu tenang. Angin berhembus lembut menyentuh wajahku, wahai Tuhanku. Di saat manusia terlelap dalam mimpi mereka, aku datang kepadamu membawa hati yang lelah oleh perjuangan. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dadaku. Engkau melihat setiap langkah yang aku tempuh demi menegakkan kebenaran-Mu. Jika kekuatanku selama ini menjadi sebab kemenangan, maka sungguh itu bukan milikku, itu hanyalah titipan dari-Mu. Ya Rob, aku tidak takut kepada pedang musuh, tidak gentar pada jumlah mereka yang banyak. Namun aku takut jika suatu hari Engkau mencabut cahaya-Mu dari hatiku. Jagalah imanku ketika aku sendiri. Kuatkan aku ketika pengkhianatan datang dari orang dekat. Dan jika takdir-Mu menuliskan ujian besar untukku, maka jangan Engkau cabut keimananku meski Engkau cabut seluruh kekuatanku. Ya Allah, jika esok aku jatuh, biarkan aku jatuh dalam keadaan tetap mencintai-Mu. Jika aku terbelenggu, bebaskanlah jiwaku dari putus asa. Dan bila malam terakhir kebebasanku telah tiba, jadikan sujud ini sebagai saksi bahwa aku hidup dan berjuang hanya untuk-Mu. Ya Allah, Tuhanku yang maha tinggi, yang menggenggam hidup dan matiku. Di hadapan langit-Mu malam ini, aku bersaksi atas diriku sendiri. Jika Engkau berkenan menjadikanku penjaga kebenaran, maka aku berjanji akan menjaga amanah-Mu sepanjang hidupku. Aku bernazar kepadamu, wahai Rabbku, bahwa rambut ini tidak akan aku potong, sebagai tanda penghambaan dan kesetiaanku kepada perintah-Mu. Biarlah setiap helainya menjadi pengingat bahwa kekuatan bukan milikku, melainkan berasal dari-Mu semata. Selama rambut ini tetap terjaga, maka aku akan menjaga pandanganku dari maksiat, menjaga tanganku dari kezaliman, dan menjaga hatiku dari kesombongan. Saksikanlah malam ini, wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu, dan nazar ini aku ikat hanya untuk-Mu. Amin. Kaum Bani Israel hidup dalam tekanan musuh. Penindasan, perbudakan, dan ketakutan menjadi makanan sehari-hari. Namun setiap kali musuh datang, seorang lelaki berdiri sendirian, Syamun. Dengan izin Allah, rantai besi putus di tangannya. Gerbang benteng roboh, pasukan besar mundur ketakutan. Musuh bertanya dengan gemetar, apakah dia manusia atau makhluk langit? Namun rahasianya bukan pada tubuhnya, bukan pada senjata, melainkan pada sujud panjangnya di malam hari. Saat manusia tidur, Syamun menangis dalam doa. Saat manusia beristirahat, ia berjuang di jalan Allah. Kekuatannya lahir dari ketaatan. Wahai kaum yang datang dengan kesombongan, kalian melihat aku berdiri sendirian. Namun demi Allah, aku tidak pernah sendiri. Jika kalian datang untuk menindas orang lemah, maka hari ini aku berdiri di hadapan kalian. Bukan tanganku yang memberi kekuatan, tetapi Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Jika kalian datang untuk menindas orang lemah, maka hari ini aku berdiri di hadapan kalian. Bukan tanganku yang memberi kekuatan, tetapi Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Jika kalian datang untuk menindas orang lemah, maka hari ini aku berdiri di hadapan kalian. Bukan tanganku yang memberi kekuatan, tetapi Rabb yang menciptakan langit dan bumi.
Lelaki itu bukan manusia. Mungkin dia makhluk langit. Selama aku menjaga janji kepada Tuhanku, tidak ada kekuatan yang mampu menjatuhkanku. Ya Allah, saksikanlah perjuanganku. Kemenangan bukan milikku, akan tetapi milik agamamu. Emangnya kita boleh bertarung, Ayah? Bukankah itu nggak baik? Kita boleh bertarung selama itu untuk melindungi diri dan untuk membela kebenaran. Oh, begitu. Namun yang paling utama dari itu, kita harus bisa bertarung untuk melawan hawa nafsu. Aku nggak ngerti, Ayah. Misalnya gini deh, adek lagi puasa, baru setengah hari adek puasa udah terasa lapar. Kemudian adek makan, minum, berarti adek belum bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Aku kan emang setengah hari puasanya, Ayah. Nggak apa-apa, adek kan masih belajar. Ayo, Ayah lanjutkan lagi ceritanya. Ayo. Sembahlah Tuhan-Tuhan kami, maka kalian akan hidup aman dan kaya. Mereka dikenal sebagai kaum penyembah berhala, mereka membujuk orang beriman untuk kembali menyembah berhala. Sebagian rakyat mulai takut, namun orang beriman tetap bertahan, dan mereka mulai menindas orang-orang yang teguh dalam keimanannya. Rumah orang beriman dirusak, mereka dipukul, dipaksa tunduk pada berhala, anak-anak menangis, para lelaki diikat. Tidak boleh ada agama selain milik kami. Sayang suamiku, aku khawatir atas keselamatanmu. Kau tidak usah khawatir, aku tidak akan terkalahkan, karena Allah bersamaku. Aku percaya sayang, tapi bagaimana jika kaum musyrikin menemukan kelemahanmu? Selama janji suciku kepada Allah dijaga, mereka tidak akan menemukan kelemahanku. Iya sayang, tapi aku ingin hidup tenang serta tidak dalam rasa ketakutan karena penindasan mereka kaum musyrikin. Aku akan menjagamu apapun yang terjadi, dan tetaplah di rumah selama aku tidak bersamamu. Apa yang terjadi, Pak Tua? Mereka membakar rumah kami, membakar tempat ibadah kami. Kenapa? Mereka mengajak kami untuk kembali ke ajaran mereka, menyembah berhala. Hentikan kekejian kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian menindas kaum yang lemah. Majulah kalian semua! Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali atas izin Allah. Tuanku, rasanya kita tidak bisa mengalahkan Syamun meskipun kita mengeluarkan lebih banyak pasukan perang. Apa maksudmu? Kita harus mencari celah untuk mengalahkannya. Setuju. Kita tidak boleh lengah. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengalahkan Syamun? Syamun pasti memiliki rahasia kekuatan yang dia sembunyikan. Oh, aku tahu. Rahasianya pasti ada di orang terdekat dia, istrinya. Dia pasti tahu rahasia kekuatan Syamun. Kirim utusan untuk menemui istri Syamun. Bawakan dia 10 kantong keping emas. Cari tahu darinya, apa rahasia kekuatan Syamun. Baiklah tuanku. Wahai wanita mulia, engkau hidup bersama lelaki paling kuat di negeri ini. Apa tujuanmu datang malam-malam? Kami hanya ingin berbicara tentang masa depanmu. Apa? Tahukah engkau, banyak raja takut kepada suamimu. Tetapi ketika ia jatuh, siapa yang akan melindungimu? Suamiku dilindungi Tuhannya. Semua manusia memiliki rahasia, bahkan pejuang besar sekalipun. Lalu apa yang kalian inginkan? Kami tidak ingin membunuhnya. Kami hanya ingin mengetahui dari mana datang kekuatannya. Aku pun tidak tahu. Katakan saja rahasianya. Dan engkau akan hidup dalam kemuliaan, emas, keselamatan, dan kedudukan. Pikirkanlah satu rahasia kecil demi masa depanmu. Like, komen, dan subscribe, serta share ke teman kalian jika suka dengan konten ini. Nay Project Official, berbagi sejuta inspirasi. Syamun dan istrinya duduk berdekatan, cahaya senja masuk dari jendela, suasana hangat dan penuh kasih. Engkau selalu kembali dari peperangan, meski musuh begitu banyak. Selama Allah menjagaku, tidak ada yang perlu aku takutkan. Aku sering takut kehilanganmu. Kamu gak usah khawatir, sayangku. Bagaimana jika suatu hari mereka menemukan cara untuk mengalahkanmu? Tidak ada manusia yang mampu, kecuali jika Allah menghendaki. Namun setiap pejuang pasti memiliki kelemahan, bukan? Kelemahanku hanyalah jika aku jauh dari Tuhanku. Bukan itu maksudku, aku hanya ingin tahu apa yang membuatmu begitu kuat. Syamun memandangnya lama, tatapan penuh percaya. Aku telah bernazar kepada Allah, selama rambutku tidak dipotong dan aku menjaga ketaatan.
maka kekuatan itu akan tetap bersamaku. Istrinya terdiam, senyumnya masih ada, namun matanya berubah. Ia menggenggam tangan Xiamun lebih erat. Xiamun tersenyum tanpa curiga, tanpa ia sadari, rahasia hidupnya baru saja berpindah ke tangan yang paling dekat dengan hatinya. Aku mengerti, sayang. Malam turun perlahan. Rumah Xiamun sunyi. Xiamun tertidur setelah lelah berperang. Wajahnya damai, seperti seorang anak kecil yang akhirnya beristirahat. Di sudut ruangan, istrinya berdiri sendirian. Tangannya menggenggam erat kain pakaiannya. Suara utusan musyrikin kembali terngiang di kepalanya. Pikirkanlah satu rahasia kecil demi masa depanmu. Dengan rahasia itu kau tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Kami akan menjadikanmu wanita paling mulia. Tidak. Istri Xiamun menoleh ke arah Xiamun, melihat lelaki yang selalu melindunginya. Yang mempercayainya tanpa curiga, air matanya jatuh. Engkau mempercayaiku. Mengapa hatiku justru goyah? Tangannya perlahan menyentuh rambut panjang suaminya, rambut yang menjadi janji sucinya kepada Allah. Tangannya gemetar hebat. Sesaat, ia menarik tangannya kembali, hatinya berteriak. Ini suamimu, pelindungmu, lelaki yang mencintaimu. Namun bayangan ancaman musyrikin muncul kembali. Rumah-rumah terbakar. Jeritan rakyat, ancaman kematian. Ia menangis tanpa suara. Ampuni aku. Lampu minyak bergoyang tertiup angin malam, dan keputusan terbesar dalam hidupnya akhirnya diambil. Potongan pertama jatuh ke lantai. Api lampu meredup, angin berhenti. Tubuh Xiamun sedikit bergerak, seakan sesuatu meninggalkannya. Malam itu, kekuatan sang legenda mulai hilang. Api menyala di luar rumah, pasukan musyrikin menyerbu masuk, suara pedang dan langkah kaki memenuhi ruangan. Xiamun terbangun dari tidurnya, nafasnya berat, ia duduk di tepi ranjang. Apa keributan ini? Pasukan mengepungnya, pedang diarahkan ke tubuhnya. Akhirnya sang legenda terbangun. Xiamun berdiri cepat dan mencoba menyerang, namun pukulannya lemah, seorang prajurit hanya mundur sedikit. Xiamun terdiam, wajahnya berubah bingung. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba lagi, kali ini beberapa pasukan langsung menahannya, rantai dilemparkan dan mengikat tangannya. Tangkap dia, sekarang dia lemah! Seret dia pergi! Engkaukah yang menyerahkan aku? Aku menghadapi ribuan pedang tanpa takut. Namun aku tak pernah menyangka luka terdalam datang dari rumahku sendiri. Kekuatanmu telah pergi, Xiamun. Jika ini ujian dari Tuanku, maka aku menerimanya. Bawa dia! Biarkan seluruh negeri melihat jatuhnya sang pahlawan. Xiamun diseret keluar rumah, api berkobar di belakangnya. Malam itu, bumi menyaksikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sang pahlawan yang dahulu ditakuti ribuan pasukan kini berjalan tertatih dalam rantai penghinaan. Setiap langkahnya diseret, bukan hanya oleh besi di tangannya, tetapi oleh pengkhianatan yang meruntuhkan kejayaannya. Penduduk keluar dari rumah-rumah mereka melihat namun hampir tak percaya. Inikah Xiamun, sang pejuang yang dahulu tak mampu dikalahkan pedang? Api berkobar di sepanjang jalan, sorak kemenangan musuh menggema. Namun di balik luka dan debu yang menempel di tubuhnya, Xiamun tetap menundukkan kepala. Bukan karena kalah, melainkan karena ia mulai memahami, kekuatan sejati bukan milik manusia. Dan pada malam kehinaan itu, Allah sedang mempersiapkan kebangkitan yang jauh lebih besar dari kemenangan manapun sebelumnya. Dahulu kami gemetar menyebut namamu Xiamun. Kini kau bahkan tak mampu melepaskan rantaimu sendiri. Katakan pada kami, di mana Tuhanmu sekarang? Dahulu ia ditakuti di medan perang, kini Xiamun berjalan dalam kegelapan. Dirantai, dihina, dipaksa menggiling gandum sebagai tawanan. Matanya telah hilang, namun di dalam gelap itu, hatinya mulai menemukan cahaya. Dan justru di sanalah kisah Xiamun yang sebenarnya dimulai. Sebelumnya ia kuat karena tubuhnya, kini ia belajar menjadi kuat karena imannya. Saat matanya masih melihat dunia, ia tertipu oleh kepercayaan dan cinta yang salah.
Tetapi ketika kegelapan menutup penglihatannya, hatinya mulai benar-benar melihat Tuhannya. Penjara itu bukan akhir, bukan pula sekadar penderitaan, melainkan tempat di mana seorang legenda dihancurkan, agar seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah dapat dilahirkan kembali. Malam itu dipenuhi tawa dan sorak kemenangan di tengah gemerlap pesta. Para penguasa mengangkat cawan mereka, merayakan jatuhnya seorang pahlawan. Namun mereka tidak tahu, dalam sunyi hatinya Syamun sedang kembali kepada Rabb-nya. Karena terkadang, ketika manusia kehilangan segalanya di dunia, justru saat itulah Rabb semesta alam menyiapkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya Allah, jika Engkau masih ridho kepadaku, kembalikanlah kekuatanku sekali ini saja agar aku menghancurkan mereka karena-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunan hancur, musuh binasa, Syamun wafat bersama runtuhan itu. Ia gugur bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai hamba yang kembali mulia. Aku terharu ayah dengan kisahnya. Iya sayang, ayah juga. Lalu apa ayah hikmahnya dari kisah Syamun? Yang pertama, kekuatan sejati bukan pada fisik. Pada apa ayah? Syamun dikenal tak terkalahkan karena kekuatan tubuhnya. Namun ketika rambutnya dipotong, semua kekuatan itu hilang seketika. Pesannya, manusia sering merasa kuat karena jabatan, harta, atau kemampuan, padahal semua itu hanyalah titipan. Kekuatan sejati adalah ketergantungan kepada Allah. Yang kedua, ujian bisa datang dari orang terdekat. Syamun tidak kalah di medan perang. Ia jatuh karena pengkhianatan orang yang paling ia percaya. Hikmah, tidak semua ujian datang dari musuh. Kadang justru datang dari cinta, keluarga, atau kelemahan hati sendiri. Yang ketiga, kehilangan dunia bisa menjadi awal hidayah. Saat memiliki mata dia lalai, saat menjadi buta dia kembali kepada Allah, ironis tapi dalam. Ketika penglihatan dunia hilang, penglihatan hati justru terbuka. Banyak manusia baru benar-benar dekat dengan Tuhan saat berada di titik terendah. Nah, hikmah yang keempat, kehinaan tidak selalu berarti kekalahan. Dirantai, dijadikan tontonan, dipaksa menjadi budak, musuh mengira kisahnya telah selesai. Padahal Allah sedang menyiapkan akhir yang paling agung. Kadang fase paling memalukan dalam hidup adalah persiapan kemenangan terbesar. Hikmah yang kelima ayah. Taubat selalu membuka jalan terakhir. Maksudnya ayah? Di penjara, Syamun tidak meminta kekayaan, tidak meminta balas dendam, ia hanya memohon. Satu kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya. Dan dari doa itulah lahir peristiwa robohnya tiang besar. Artinya, selama manusia masih hidup, pintu kembali tidak pernah tertutup. Aku makin bingung ayah. Apalagi aku. Suatu saat nanti kalian akan mengerti. Hikmah terbesarnya ayah yang bisa aku pahami? Iya ayah. Kisah Syamun mengajarkan, Allah bisa mengambil segalanya dari seorang hamba, hanya untuk mengembalikannya dalam bentuk kemuliaan yang lebih tinggi. Lalu apa ayah hubungannya dari kisah Syamun dengan malam Lailatul Qadar? Oh iya, ayah hampir lupa. Syamun adalah seorang hamba yang berjuang di jalan Allah selama 80 tahun tanpa henti. Ketika para sahabat mendengar kisah itu dari Rasulullah, mereka merasa sedih. Kenapa ayah? Karena umur umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih pendek dibanding umat terdahulu. Mereka berpikir, bagaimana mungkin kami bisa menyaingi pahala ibadah 80 tahun seperti itu. Lalu Allah menurunkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Apa maknanya ayah? Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 80 tahun lebih. Artinya, satu malam ibadah di Lailatul Qadar setara bahkan lebih baik dari ibadah puluhan tahun. Masya Allah, semoga kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ya ayah. Amin. Kalau riwayat ini dijadikan pelajaran, Syamun adalah simbol ibadah panjang dan perjuangan luar biasa. Lailatul Qadar adalah karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW agar bisa menyamai bahkan melampaui pahala tersebut. Pesannya sangat indah, Allah Maha Adil dan Maha Pemurah. Jika umur umat ini pendek, maka Dia beri malam yang nilainya panjang. Jadi hubungannya adalah, kisah Syamun membuat para sahabat merasa kecil. Lalu Allah menurunkan Lailatul Qadar sebagai hadiah luar biasa untuk umat Muhammad SAW. Anak-anak, ceritanya sudah berakhir. Ada yang mau disampaikan nggak buat pemirsa? Don't forget, like, comment, dan subscribe jika kalian suka konten ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengira aku menyerahkan seorang lelaki, ternyata aku menghancurkan seorang hamba pilihan Allah. Aku takut pada ancaman manusia dan melupakan kebesaran Tuhannya. Hari ini ia telah kembali dalam kemuliaan dan aku hidup dalam penyesalan yang tak akan pernah selesai. Ampuni aku ya Rab, maafkan aku suamiku.